teman-teman, saya akan mendongeng tentang dongeng Keong Mas. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Dita Cynthia Dewi. Saya dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Tugas mendongeng ini kami tujukan untuk Bapak Anang Sudikdo untuk memenuhi tugas UAS. Baiklah, kita mulai saja dongeng Keong Masnya. Alkisah di daerah Jawa Timur itu terdapat seorang raja yang bernama Raja Kertamarta yang bertahta di kerajaan Daha. Ia mempunyai 2 orang putri yang sangat cantik jelita. Putri sulungnya bernama Dewi Galuh Ajeng, sedangkan putri bungsunya bernama Candrakirana. Berita tentang kecantikan kedua kakak beradik ini telah tersebar hingga ke berbagai negeri. Pada suatu hari, datanglah seorang putra mahkota yang gagah dan tampan bernama Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan untuk meminang salah seorang dari mereka. Kedatangan Raden Inu Kertapati di kerajaan Daha ini disambut baik oleh raja dan juga permaisuri serta kedua putrinya. Saat melihat ketampanan Raden Inu Kertapati, Putri Galuh pun langsung jatuh cinta kepadanya. Ia berharap bahwa lamaran putra mahkota ini langsung ditujukan kepadanya. Tetapi pada kenyataannya, Raden Inu Kertapati ini lebih memilih Putri Candrakirana. Raja dan permaisuri pun menyetujui mereka berdua dan akan segera menunangkan mereka berdua. Namun Putri Galuh Ajeng, aku kesal. Kenapa Raden Inu Kertapati lebih memilih Candrakirana? Padahal aku kan yang lebih cantik daripada Candrakirana. Kenapa juga ayahanda menyetujui Raden Inu Kertapati memilih Candrakirana? Padahal aku yang lebih tua daripada Candrakirana. Yang lebih menyakitkan lagi, mereka akan segera ditunangkan. Mestinya aku yang lebih pantas bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Pokoknya aku tidak terima. Pokoknya Raden Inu Kertapati itu harus menikah denganku. Aku harus menyingkirkan Candrakirana dari istana ini. Bagaimanapun caranya, Raden Inu Kertapati harus menikah denganku. Dan pada suatu hari, secara diam-diam, Putri Galuh pergi ke rumah seorang nenek sihir untuk mencelakai adiknya. Tok tok tok, permisi nek. Tok tok tok, permisi. Ada apa Tuan Putri berkenan datang ke gubuk hamba ini? Maukah nenek membantuku? Apa yang bisa saya bantu untuk Tuan Putri? Kamu sihir Putri Candrakirana menjadi seekor keong. Setelah itu buang dia ke laut. Ampun Tuan Putri, ada apa gerangan dengan Tuan Putri Candrakirana? Bukankah dia adik kandungmu sendiri? Dia itu adiknya tidak tahu diri. Ia telah merebut Raden Inu Kertapati dariku. Sudahlah nek, tidak usah banyak tanya lagi. Laksanakan saja tugasku. Tapi bagaimana caranya Tuan Putri? Bukankah Putri Candrakirana itu jarang keluar istana? Jika menyihirnya di dalam istana, dia pasti akan ketahuan Baginda Raja. Benar juga katamu nek. Ayahanda juga pasti curiga dan akan mengetahui hal itu. Ya sudah, kalau begitu aku akan cari cara bagaimana agar Putri Candrakirana mau keluar dari istana. Akhirnya Putri Galuh pun merayu adiknya sehingga Candrakirana mau keluar dari istana. Ketika Candrakirana berjalan menyusuri pantai, tiba-tiba ada suara nenek-nenek yang sangat menyeramkan. Tik, 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 tik. Suara apa itu? Seperti suara nenek-nenek, tapi di sekelilingku tidak ada seorang pun. Aneh, kenapa ada suara orang tetapi tidak ada orangnya? Aku harus segera pergi dari tempat ini. Saat Putri Candrakirana pergi dari pantai, tiba-tiba ada seorang nenek yang muncul di depannya.
Putri cantik, mau kemana? Hai Nek, kamu siapa? Dan kenapa kau menghalangi jalanku? Aku ini penyihir. Aku diperintahkan oleh Putri Galuh untuk menyihirmu menjadi seekor keong emas. Karena kamu telah menyakiti hatinya, kamu telah merebut Raden Inokertapati darinya. Ampun Nek, jangan sihir aku. Tanpa ampun lagi, nenek sihir itu menyihir Putri Candrakirana menjadi seekor keong emas. Sekarang kau sudah berubah menjadi keong emas, Putri. Putri, sihir ini akan hilang jika kamu bertemu dengan tunanganmu. Nah, sekarang Putri, akan aku buang kau ke tengah laut dan hiduplah bersama keong-keong yang ada di laut. Sejak saat itu, Putri Candrakirana hidup di laut sebagai seekor keong bersama dengan keong lainnya. Sementara itu, Dewi Galuh menyebarkan berita bohong bahwa Putri Candrakirana pergi dari kerajaan karena tidak mau dinikahkan dengan Raden Inokertapati. Pada suatu hari, ketika sedang mencari makan di antara bebatuan di tepi laut, Putri Candrakirana yang menjadi seekor keong tersangkut pada jaring seorang nenek-nenek tua yang sedang mencari makan. Hah, cantik sekali keong ini. Baru kali ini aku melihat seekor keong berwarna emas seperti ini. Hai keong yang cantik, akan kubawa pulang kau dan kusimpan kau di dalam tempayan. Keesokan harinya, nenek nelayan kembali ke laut untuk mencari ikan. Keong cantik, jangan kemana-mana ya. Nenek akan pergi mencari ikan dan mencari makan. Pergilah nenek nelayan ke laut. Setelah hari menjelang siang, ia belum juga mendapatkan seekor ikan pun. Akhirnya, ia memutuskan untuk pulang ke pondoknya karena perutnya sudah sangat lapar. Betapa terkejutnya ia ketika melihat di meja makannya terdapat makanan yang sangat banyak sekali dan sangat lezat sekali. Siapakah yang telah menyiapkan makanan ini untukku? Tapi aku sangat lapar sekali, jadi aku ingin memakannya. Nyam 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 nyam, nyam 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 nyam. Wah, sampai bersih makanannya, tak bersisa sedikit pun. Keesokan harinya kejadian aneh itu pun terjadi lagi. Begitu pula pada hari-hari berikutnya. Ia mengalami peristiwa yang sama. Nenek merasa penasaran dengan hal itu karena kejadian ini sangat aneh. Kejadian ini membuat nenek menjadi penasaran untuk mengetahui siapa pelakunya. Pada suatu hari, nenek nelayan itu sengaja kembali dari laut lebih cepat daripada biasanya. Dengan sangat hati-hati, ia mengintip ke dalam pondoknya untuk melihat dari lubang kecil. Alangkah terkejutnya saat ia melihat kepulan asap keluar dari tempayan milik dari keong emas ini. Hah? Kenapa dari tempayanku keluar asap? Sambil berkedip. Hah? Ada seorang putri cantik keluar dari kepulan asap dan langsung memasak. Sungguh ajaib. Aku jadi penasaran. Aku harus tanya putri itu. Hai putri cantik, siapakah namamu dan dari manakah engkau berasal? Maaf Nek, maafkan aku jika kehadiranku mengusik ketenanganmu. Namaku Putri Candrakirana dari kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh seorang nenek sihir yang disuruh oleh saudaraku sendiri. Ampun Tuan Putri, jika nenek boleh tahu, kenapa saudaramu itu menyuruh
saudaraku Putri Galuh iri kepadaku, Nek. Dia ingin merebut tunanganku, Nek. Terus dia menyuruh tukang sihir untuk menyihirku menjadi keong emas. Ya Allah, seperti itu Tuan Putri. Seketika itu Chandra Kirana masuk lagi ke dalam tempayan dan menjadi seekor keong lagi. Sementara itu Pangeran Inokertapati menyamar menjadi seorang rakyat biasa untuk mencari tunangannya, yaitu Putri Chandra Kirana. Nenek sihir yang mengetahui hal itu langsung menyamar menjadi gagak yang hitam dan dapat berbicara. Hai pangeran, mau kemanakah kau pergi? Kwek, kwek, seperti itu. Aku ingin mencari kekasihku, yaitu Chandra Kirana. Apa kau bisa memberiku petunjuk? Kau pasti gagak yang ajaib karena kau bisa berbicara. Tentu saja aku tahu kemana Putri Chandra Kirana pergi. Mari ikuti aku. Lalu pangeran mengira ia adalah gagak yang sakti, padahal ia adalah jelmaan nenek sihir yang menunjukkan tempat yang salah supaya Pangeran Inokertapati tidak bertemu dengan Chandra Kirana. Di tengah jalan, pangeran bertemu dengan kakek tua yang kelaparan. Kakek tua itu sangat kasihan sekali, seperti lemas keadaannya. Kek, apakah kakek sudah makan? Belum nak, hari ini kakek belum mendapatkan makanan. Kasihan sekali kek. Kek, ini bekal saya untuk kakek makan, silahkan. Terima kasih anak muda. Lalu anak muda sendiri akan kemana? Aku mencari Putri Chandra Kirana kek. Dia tunanganku. Sampai saat ini belum kutemukan juga dia di mana. Aku menemukan gagak sakti ini yang akan menunjukkan arah di mana Chandra Kirana berada. Anak muda, lihatlah. Tok. Kakek tua itu pun tiba-tiba memukul gagak hitam dengan tongkatnya. Tok. Gagak itu pun berubah menjadi kepulan asap yang sangat tebal. Lalu kakek itu pun berkata, ketahuilah nak, burung gagak itu bukan mau menunjukkan tempat di mana Chandra Kirana berada, tapi dia justru akan menyesatkanmu. Dia sebenarnya adalah jelmaan dari nenek sihir Putri Chandra Kirana yang pangeran cari sebenarnya ada di desa Dadapan. Desa Dadapan? Betul pangeran, segera carilah desa itu dan kau akan menemukan apa yang kau cari. Baiklah kek, terima kasih. Setelah menunjukkan pada Pangeran Inokertapati di mana Chandra Kirana berada, kakek itu segera berlalu dari hadapan pangeran. Pangeran pun segera menuju ke desa Dadapan dan di tengah perjalanan dia merasa kehausan. Aduh, aku haus sekali, aku lelah, bekalku pun sudah habis, sudah aku berikan kepada kakek itu. Itu ada gubuk, aku mampir ke gubuk itu dulu. Barangkali di situ ada orang yang ingin memberiku minum. Permisi, adakah orang di dalam? Sesaat kemudian pintu gubuk terbuka dan krek. Pangeran Inokertapati, Diajeng Chandra Kirana, ternyata kau berada di sini. Dinda, aku sudah lama mencari-carimu. Aku sudah lama ingin menemuimu. Syukurlah kita bertemu kembali di sini. Tapi kenapa Dinda Chandra Kirana bisa berada di sini? Dengan pertemuan itu, maka hilanglah sihir Chandra Kirana dan Chandra Kirana menceritakan semua yang terjadi kepada Raden Inokertapati. Lalu nenek yang pulang dari laut pun terkejut melihat ada seorang pangeran dan seorang putri yang sangat cantik dan tampan berada di gubuknya. Kenapa di gubukku ada
pangeran sedang melamun. Candrakirana pun menghampiri nenek itu. "Nenek, ini Pangeran Inokertapati tunanganku, Nek. Perkenalkanlah, Raden Inokertapati. Ini nenek nelayan yang selama ini membantuku." "Oh, benarkah? Syukurlah kalian telah dipertemukan kembali di gubuku." "Iya, Nek. Saya berterima kasih karena nenek telah merawat tunanganku, yaitu Candrakirana. Kedatangan saya ke sini ingin mengajak Putri Candrakirana ke istana, dan nenek pun harus ikut ke sana." Dan akhirnya Pangeran Inokertapati dan Candrakirana kembali ke istana dan memboyong nenek nelayan yang ada di desa Dadapan itu. Pangeran segera melaporkan perbuatan Dewi Galuh Ajeng kepada Raja Kertamarta. Maka Raja Kertamarta pun marah dan Dewi Galuh Ajeng itu diberi hukuman yang setimpal. Karena merasa takut, Galuh Ajeng pun lari ke hutan dan terperosok ke dalam hutan. "Aku takut dengan hukuman ayah. Aku harus lari. Aku tidak mau dihukum." Tok, 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 tok. Lalu dia jatuh ke dalam jurang. Ah! Dan Putri Dewi Galuh Ajeng pun meninggal karena terperosok ke dalam jurang tadi. Lalu Candrakirana dan juga Raden Inokertapati pun akhirnya menikah dan mereka hidup dengan bahagia. Sekian, terima kasih.